Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan ketua pembangunan Masjid Bidiyah serta keluarga, para pengurus PKN dan juga pengurus majlis taklim, para sesepuh, para pakar masyarakat, para ahli dalam ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dimudahkan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji dan mengamalkan Ma'idatun minas sama, yaitu Al-Quran yang merupakan hidangan bagi kita di muka bumi ini. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah juz yang ke-10 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Innaman nasyi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwafiqu 'iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله
وانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya perhitungan bulan indallah, menurut hitungannya Allah Subhanahu wa taala, isna asyara syahra. Dalam satu tahun hitungan bulan itu ada 12 bulan. Ini menurut ketentuannya Allah. Lalu nanti dalam perkembangannya sesungguhnya bulan Qamariyah itu jauh lebih dulu masyhurnya dibanding hitungan Syamsiah. Jadi bulan Hijriyah itu sudah dikenal oleh orang-orang dahulu sebelum nanti muncul bulan Syamsiah, bulan Masehi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan bulan itu ada 12 berdasarkan hitungan Qamariyahnya. Di mana itu Allah menetapkannya? Fi kitabillah, di dalam kitab-kitabnya Allah. Jadi para nabi dahulu itu sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan itu berapa hari, Ibu? 360 kita mudahnya ngomong. Aslinya enggak. Aslinya itu 365,5 seperempat hari. Oleh sebab itu nanti perhitungan antara bulan Qamariyah dengan bulan Hijriyah itu selisih kurang lebih 10 hari. Jadi kalau dulu tahun lalu kita Ramadan itu berada di bulan Maret pertengahan tanggal 10, maka sekarang akan maju. Tahun depan lagi akan maju 10 hari di bulan Februari. Terus akan maju lagi di 20-an Februari. Begitu seterusnya. Kenapa ini? Karena Allah ingin meletakkan hitungan bulan itu berkesesuaian dengan hitungan orang melaksanakan ibadah haji dan juga dengan haul zakat. Makanya zakat itu dihitung berdasarkan hitungan hijriyahnya, bukan hitungan Qamariyah. Misalnya hari ini Ibu punya uang, tiba-tiba ya ada uang di dalam, Ibu mendapatkan uang 200 juta. Berarti dihitung sejak sekarang. Ini bulan apa, di bulan Rajab, tanggal berapa, itu dihitung. Nanti kalau sampai bulan Rajab yang akan datang, tahun yang akan datang, uangnya masih segitu-gitu, berarti atau 100 juta, karena hitungannya 85 gram emas. Kalau senilai itu maka dikeluarkan zakatnya. Jadi hitungannya itu di bulan Hijriyah, bukan di bulan Qamariyah. Oh, saya bulan Maret atau bulan Februari, bulan Januari dulu punya uangnya, bukan itu. Karena hitungannya adalah hitungan Qamariyah. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk menentukan bahwa bulan puasa dan juga Ramadan itu terjadi pada semua bulan, muter. Tidak pada bulan yang tertentu saja. Sehingga Ramadan itu bisa di musim panas, di musim dingin, di musim hujan, kita bisa. Dia akan muter. Nah, itu antara lain hikmah kenapa Allah menetapkan 12 bulan itu berdasarkan hitungan bulan. Ditetapkannya ini kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada saat Allah
menciptakan langit dan bumi. Sudah lama banget. Belum ada manusia. Belum ada binatang-binatang yang bermacam-macam. Tapi Allah sudah meletakkan itu. Artinya apa ini? Artinya Allah itu kalau menetapkan segala sesuatu, nanti yang lain akan mengikutinya. Maka perhitungan tentang tentang hijriyah itu sebenarnya petunjuknya Allah. Hanya perhitungan itu nanti diberikan kepada orang-orang yang lebih tinggi kemampuan akalnya, yaitu orang-orang Barat, orang-orang yang dari Eropa, yang mereka tidak menerima wahyu, mereka tinggi kemampuan akalnya, sehingga dari sisi akal mereka bisa menghitung berdasarkan perjalanan matahari, tidak perjalanan bulan. Nah, di situ. Minha arba'atun qurun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram. 1 bulan lagi sendiri sekarang ini, bulan Rajab. Kenapa Anda seperti itu? Karena Allah ingin memberikan gambaran kepada manusia bahwa segala sesuatu itu ada kemuliaan. Berdasarkan bulannya itu ada 4 bulan. Berdasarkan tempatnya, kalau Bapak Ibu beribadah di Masjidil Haram berbeda di Masjid Bidiliyah. Kalau kita beribadah di Masjid Nabawi berbeda pahalanya dengan di Al-Mandah. Berbeda. Begitu juga Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Manusia itu dasarnya mulia. Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimuliakan oleh Allah menurut kadar dari amalannya masing-masing. Maka kita ini sebenarnya bisa berbeda-beda. Suami istri bisa bersama-sama, tapi sebenarnya kadar keimanannya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Begitu juga tempat, begitu juga waktu. Waktu itu dalam 1 minggu yang paling utama itu hari Jumat. Memang hari Jumat kalau ada apa-apa maka Jumat berkah itu lalu cepat gitu kan. Tapi kalau hari yang lain orang entar dulu. Kenapa? Karena bukan hari Jumat. Dianggapnya yang lain bukan berkah. Padahal tidak begitu. Semua memiliki keistimewaan, tetapi memang Allah melebihkan yang satu di antara yang lain. Berdasarkan amalan, bukan berdasarkan yang lain. Misalnya, saya nasabnya dari dzurriyyahnya Rasul, sama aja. Kalau enggak sholat ya enggak ada artinya. Sama saja. Jadi amalannya yang paling utama, iman dan amal solehnya. Maka ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan, termasuk sekarang ini. Bulan Rajab ini istimewa. Istimewanya itu dalam arti siapa yang berbuat baik di bulan itu pahalanya melampaui bulan yang lain. Sebaliknya, siapa yang berbuat aniaya di bulan itu dia besar juga dosanya. Termasuk di 3 bulan. Kenapa 3 bulan berturut-turut? Karena ada pelaksanaan ibadah haji. Loh, bulan haji kan cuma di bulan Dzulhijjahnya. Kenapa ini di Dzulqa'dah sudah dilarang berperang? Karena nanti di bulan Dzulqa'dah ini orang di luar Arab seperti Indonesia, seperti di Asia, di Afrika, tempat yang lain baru berangkat dia menuju ke Saudi. Nanti melaksanakan di bulan Dzulhijjah, nanti pulangnya di bulan Muharram. Maka dikasih 3 bulan ini adalah bulan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa beribadah. Dan agar yang tidak beriman dia bisa memberikan catatan, dia notis, ternyata ibadahnya orang Islam itu tidak semata-mata kemauannya Nabi, tapi itu sudah diatur dari dulu. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada bulan yang paling mulia. Bulan yang paling mulia itu adalah Ramadan. Kemudian Allah mengatakan zalika dinul qayyim.
12 bulan itu, dan di dalamnya ada 4 bulan. Nanti pada hadis yang lain disebutkan ada bulan yang paling mulia, itu adalah bulan Ramadan, adalah ketetapan dari agama yang lurus. Agama yang lurus, agama siapa? Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu lurus, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, lurus dia. Menyembahnya hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah kepada yang lain. Menyembahnya hanya kepada Allah. Iman kepada hari akhir sama. Iman kepada Rasul pertama sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Setelah itu nggak ada lagi Rasul, sama. Bahkan Nabi-Nabi terdahulu itu juga beriman kepada Nabi Muhammad bahwa nanti akan ada datang Nabi yang menyempurnakan syariat kita semuanya. Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi para Rasul itu tahu itu, karena ilmunya itu disampaikan oleh Allah melalui wahyu, sehingga mereka semuanya mengetahuinya. Fala tudzalimu fihinna anfusakum. Oleh sebab itu, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya apa? Tahu ini bulan Rajab tapi nggak beramal baik. Tahu ini bulan Rajab dianggap sama dengan bulan yang lain. Bulan Rajab ini sebenarnya kalau dari tingkatan orang mendekat kepada Allah, ini adalah tingkat yang pertama untuk lebih mendekat kepada Allah. Nanti bulan Sya'ban naik lagi. Nanti bulan Ramadan, polnya itu di bulan Ramadan. Nanti kalau turun juga pelan-pelan gitu. Dari bulan Ramadan kita beribadah 30 hari, turunnya di bulan Syawal itu diturunkan sedikit, jadi 20. Turun lagi nanti di bulan Dzulqa'dah, turun sedikit. Nah, nanti setelah itu normal. Kalau ada puasa sunnah, kita puasa sunnah. Tapi kalau nggak ada, tetap puasa Senin dan Kamis. Jadi aslinya dalam 1 bulan itu puasa yang normal itu 8 hari. Tapi ini masih berat buat kita. Ini jamaah kita di semua tuh, semua diri-diri ini masih berat untuk puasa Senin dan Kamis. Mungkin belum banyak di antara kita yang mentradisikan. Mungkin 1-2 sudah. Tapi puasa itu berat buat kita. Apalagi yang kerjanya masih di Jakarta. Alasannya, padahal nggak ada alasan harusnya. Tapi puasa ini memang berat. Maka di sini disebutkan dzalika dinul qayyim fala tudzalimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri kita. Mendolimi diri kita saja nggak boleh, apalagi mendolimi orang lain. Lebih besar lagi, orang yang menyiksa orang lain di bulan ini lebih besar dosanya. Orang yang tidak mengacuhkan agama Islam di bulan ini lebih besar pahala, lebih besar dosanya. Ini bulan yang haram. Haram itu artinya ada sesuatu yang diharamkan. Haram itu juga artinya ada pemuliaan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan kemuliaan itu Allah, pencipta alam semesta, bukan manusia. Bukan manusia. Kemudian setelah itu, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhannya, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara keseluruhan. Nah, ayat tentang 12 bulan ini dihubungkan dengan orang musyrik, karena di dalam surah At-Taubah ini memang kaitannya dengan orang musyrik. Orang musyrik itu ada 2, musyrik yang betul-betul tidak menyembah Allah atau menyembah banyak Tuhan. Yang kedua, musyrik ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani. Kemarin sudah kita bahas. Maka hubungannya ayat itu dengan ini apa? Ini kembali ke orang musyrik lagi. Orang musyrik itu karena mereka memusuhi agama Allah, menghalangi kaum muslimin di dalam beribadah, maka harus dimusuhi. Karena hidup di dunia ini bagi manusia orientasinya adalah ibadah.
Ibadah itu menggunakan semua aktivitasnya tertuju pada Allah, tidak tertuju kepada individu-individu, kepada kepentingan pribadi. Nah, di sini. Maka pada ayat ini Allah memberikan penekanan, perangilah orang-orang musyrik keseluruhannya, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membersamai orang-orang yang bertakwa. Coba. Orang yang sudah berbuat baik kepada Allah didasari oleh keimanan mereka, Allah akan membersamainya. Karena itu Allah akan memberikan ketenangan nanti. Ketenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berupaya untuk mendekat dan membersamainya itu disebut dengan tumakninah. Maka kalau kita habis sholat, tenang. Kita habis kajian, tenang. Gitu. Kita habis berzikir, tenang. Itu mutmainnah. Kemarin kita membahas sakinah. Sakinah itu ketenangan setelah hati kita resah. Ada sulit persoalan, terus ya Allah kita jadi tenang, ditenangkan oleh Allah. Ya. Makanya orang yang nikah itu disebut dengan sakinah. Kenapa? Karena sudah tenang. Ya, tenangnya kenapa? Yang lagi udah merasa udah nggak diambil orang lagi karena sudah saya ikat dengan perjanjian nikah, dengan surat nikah. Gitu. Perempuannya juga tenang, udah tenang, sudah ada yang melindunginya, sudah ada yang bertanggung jawab terhadap dirinya, itu tenang. Karena sebelumnya masih resah. Kenapa resah? Tanya yang mau. Gitu. Oh ini mau, ibunya yang bingung, ya kan? Ibunya bingung mau pilih yang mana, gitu. Nah di situ. Lalu begitu sudah menikah, Allah memberikan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah di situ. Innaman nasyi'u ziyadatan fil kufri. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu ziyadatun fil kufri, hanya menambah kekafiran. Apa ini, Bu? Ini ada kasus. Kasusnya apa? Orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu kegiatannya kan berburu dulu. Kegiatannya berburu, selain berdagang itu berburu. Dalam berburu itu 3 bulan ini kalau diharamkan untuk berperang maka sulit bagi mereka, terutama pada bulan yang terakhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Maka Muharram ini sering dimundurkan. Muharram dimundurkan pada bulan Safar, Muharram dimundurkan pada bulan berikutnya lagi, kalau mereka lagi perang. Lalu turun ayat ini, tidak boleh seperti itu. Karena itu mengabaikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka tinggal di Mekah. Maka ayat ini turun, innaman nasyi'u ziyadatun fil kufri. Pengunduran di antara bulan haram, satu di antara bulannya itu hanya menambah kekufuran mereka. Mereka sudah kufur, tidak beriman kepada Allah, bertambah lagi. Maka orang yang ingkar kepada Allah itu semakin bertambah keingkarannya. Orang yang beriman kepada Allah, kalau dia dekatkan kepada Al-Quran, dia akan bertambah keimanannya. Tapi kalau orang beriman kepada Allah hanya diem saja, nah dia akan statis. Dia nggak akan mendapatkan support ilmu. Karena tidak mendapatkan support ilmu, maka tidak beramal. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di situ banyak orang yang sudah beriman tidak mempelajari Al-Quran, sehingga ya begitu-begitu aja, dari dulu begitu-begitu aja, tidak merasa bahwa amalannya ini harus ditambah. Padahal rezeki dari Allah itu selalu bertambah dengan tambahnya umur kita. Nah, dia tidak sampai yang seperti itu. Yudballu bihil ladina kafaru yuhilluna 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Mereka disesatkan dalam pengundurnya itu oleh apa? Oleh setan.
Inilah yang terjadi pada semua orang. Kalau orang itu beriman, yang membisikkan dalam hatinya itu malaikat. Sehingga orang beriman itu berupaya, ya Allah, apalagi yang bisa saya lakukan ya. Ya Allah, bisa begini alhamdulillah, bisa begini alhamdulillah. Maka dia akan berusaha terus gitu. Oh, ini belum maksimal, saya maksimalkan. Akan begitu. Sebaliknya, orang yang tidak beriman juga akan menghalang-halangi orang yang beriman. Terus pikirannya itu ngerecokin aja gitu. Ini yang disebut dengan yudallu bihi, disesatkan. Jadi setan itu mengarahkan kepada orang-orang seperti ini untuk semakin jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yudallu bihi alladziina kafaru, sehingga mereka yuhillunahu 'aman. Mereka menghalalkan aman suatu tahun dan mengharamkan suatu tahun. Karena tadi diundurkan, maka tahun berikutnya menjadi mundur lagi. Tahun berikutnya kalau ada perang lagi, dimundurin lagi, sehingga merusak. Nah, hitungan ini baru benar kembali nanti setelah Nabi mengadakan Haji Wada pada tahun ke-10 Hijriah. Baru kembali itu. Kembali haji itu betul-betul ada di bulan Dzulhijjah. Karena sebelumnya dibuat oleh mereka diundur-undurkan. Kalau ada perang dimajuin yang Dzulqa'dahnya, atau yang Muharramnya tadi diundurin. Nah, ini yang disebut ziyadatun fil kufri. Ini hanya menambah kekufuran. Zuyyina lahum su'a a'malihim. Setan itu menghiasi amalan-amalan mereka, seakan-akan amalan mereka itu baik gitu. Jadi di antara orang-orang yang musyrik ini, dia nanti senang kepada kawannya. Nah, benar kan? Kalau kita bisa undurin, siapa yang untung? Yang untung kita, karena kita dapat terang. Siapa yang untung? Yang untung kita, karena dapat keuntungan. Nah, di situ. Jadi mereka menganggap dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu mereka beruntung. Ini yang terus sesat, semakin sesat, semakin mereka jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diikutin adalah hawa nafsu mereka. Mereka tidak sadar bahwa bersamaan dengan itu setan itu sangat berpengaruh kepada mereka. Makanya kalau orang sudah dirasukin oleh setan, lama-lama setan itu menguasai dirinya. Bukan hanya omongan-omongannya yang menggambarkan omongan setan, bahkan perbuatannya itu adalah juga perbuatan setan. Wallahu la yahdi qaumal kafirin. Dan kalau sudah seperti ini, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu jauh. Sudah sulit untuk diajak untuk kembali kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi ada waqatil musyrikina. Sekarang Allah memberikan penekanan kepada orang musyrik, orang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dengan imannya itu nanti mereka akan memenuhi perintahnya Allah. Ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi istaqaltum ilal ard. Jadi Allah menggunakan pertanyaan. Mengapa apabila dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian masih merasa berat dan ingin tinggal di tempat tinggalmu? Ini juga ada kasus nuzulnya ada. Mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang diadakan setelah kaum muslimin berada beberapa tahun. Perang pada posisi-posisi terakhir di Madinah. Perang Tabuk ini terjadi pada saat kaum muslimin masih dalam keadaan belum pulih krisisnya. Tapi keadaan sudah menjadi lebih baik. Madinah pada saat itu iklim yang enak, bukan yang panas.
sudah musim mau menuju ke musim dingin. Lalu yang ditanam di Madinah itu sudah pada mulai berbuah. Ketika ada perintah perang, apa yang terjadi? Bapak-bapaknya bilang, waduh, kalau bisa kita nggak usah maju perang. Ya. Kita di rumah aja, sayang banget ya, nanti kurma udah pada buah. Nah gitu. Ini lagian hawanya ini enak sekali gitu. Kalau kita perang nggak bisa menikmati dengan keluarga kita. Nah situ. Jadi kadang-kadang perintah Allah itu datang sementara kondisi lingkungan dan sosial di sekitar kita itu mendukung ke arah yang lain. Itu. Sehingga ada keengganan di antara kaum muslimin, kalau gitu kita nggak ikut perang aja deh. Nah, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Ayat yang menekankan kepada kaum muslimin kalau ada perintahnya Allah ya dijalankan. Ini yang kami sebut bahwa hidup bersama Nabi itu lebih sulit daripada hidup bersama kita pada saat ini. Karena itu mereka yang mendapatkan surga dari para sahabat itu berbeda dengan kita. Karena kesulitannya berbeda. Kita sekarang nggak ada perang. Kita itu hanya diminta untuk mencari ilmu, jihadnya itu hanya berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Tetapi itu pun tidak banyak yang mau. Tidak banyak yang mau itu. Karena dianggapnya, udah saya tidak bisa sendiri. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Tetapi dalam beribadah itu sebisa mungkin rame-rame. Perhatikan surah dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umum dia. Ar-Rahmanir Rahim. Umum. Maliki yaumiddin. Umum. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bersama-sama. Allah ingin menekankan bahwa dalam berdakwah, dalam beribadah, dalam menegakkan agama Allah, kalau bisa bersama-sama. Jadilah orang muslim yang ada di situ itu kalbunyan, seperti fisik kita, seperti satu bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dah, saling menguatkan. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai mata. Kalau ada apa-apa, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang mendukung semuanya, ada yang melaksanakan, ada yang membangun, ada yang beribadah di situ, yang ngurusin ibadahnya, gitu. Jadilah satu kesatuan. Ya syuddu ba'duhu ba'dah. Nah, di situ. Makanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kaum muslimin untuk berjihad. Jadi hidup kita itu adalah untuk berjihad. Jihad itu apa? Berupaya sungguh-sungguh melalui keadaan yang ada di sekitar kita, tantangan dan juga keadaan di sekitar kita itu, kita melaksanakan sesuatu di jalan Allah. Kalau pada masa zaman Nabi, jihad itu perang. Kalau tidak ada perang sekarang, yang lain. Kita yang laki-laki mencari rezeki dengan sekuat tenaga itu jihad. Beribadah di tempat yang sudah ditentukan bersama-sama seperti masjid ini jihad itu. Mempertahankan kehidupan rumah tangga itu jihad, gitu. Itu jihad semuanya. Kita menegakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi aslinya jihad itu kalau pada zaman Nabi adalah perang. Tapi jangan dicari-cari perang. Kalau memang di tempat kita berdamai, gitu. Jangan mencari-cari sesuatu yang tidak terjadi di sekitar kita. Tapi kalau terjadi sesuatu, jangan lari, gitu. Maka seorang mukmin itu adalah orang yang mampu untuk menghadapi keadaan zamannya. Ketika diperintahkan untuk perang, kenapa kalian saqaltum ilal haq? Berat, hatinya berat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka.
Karena tadi kalau mereka perang, kita berdebu-debu lagi. Kita menggunakan tenaga kita habis-habisan ini. Padahal kalau kita di Madinah, kita bisa semilir di bawah pohon kurma. Kita bisa santai-santai. Nah, di situ. Maka ini yang berat. Sampai Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan penekanan. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih rela dengan menikmati kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Ini sindiran dari Allah. Jadi kalau kita berjihad itu sebenarnya kita memenuhi panggilan akhirat, panggilan kebaikan Allah. Maka pada ayat ini dikatakan araditum, apakah kalian lebih rela, lebih suka bil hayati dunia, untuk menikmati kehidupan dunia di Madinah ini daripada perang? Apakah kalian lebih suka santai-santai di rumah daripada berkumpul dengan kaum muslimin yang lain dalam rangka untuk syiar, dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk ibadah, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar? Jadi ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kami sampaikan, orang yang aktif dari orang mukmin itu lebih baik daripada yang pasif. Itu jelas banget, jelas berbeda. Maka di sini Allah sangat menyindir, araditu bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih condong dunia daripada akhirat? Kalau iya, berarti kita menuruti mau kita sendiri, hawa nafsu kita. Sementara kalau hawa nafsu itu kita tinggalkan, kita ngikutin Allah, dunianya toh dapat nanti pada kesempatan yang berbeda. Nah, lalu Allah mengatakan, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan akhirat itu dibandingkan dengan kenikmatan nanti di akhirat itu sedikit, Bu. Kenapa dikatakan sedikit? Kita nggak dapat banyak di dunia. Bahkan yang kita maui sekalipun tidak seluruhnya kita dapati. Yang kita punya di dunia ini harusnya sebagiannya kita letakkan di jalan jihad kepada Allah. Tenaga kita, pikiran kita, harta kita, itu harusnya sebagian. Allah nggak minta seluruhnya, enggak. Kita bukan nabi. Kalau nabi dijadikan contoh, memang jiwanya, hartanya itu 100% untuk Allah. Nabi nggak pikirin yang lain, karena yang lain sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak, kita disuruh kalau punya harta, ya, keturunannya nanti dikasih warisan. Keturunan yang kuat itu lebih baik daripada keturunan yang lemah. Tapi jangan sampai habis di situ, gitu. Harus sebagian besar dari harta kita itu kita gunakan di jalan Allah. Karena itu yang menghidupkan kita nanti di akhirat. Itu yang menghidupkan kita di akhirat. Nggak seberapa dari yang kita miliki, tetapi itulah nanti yang menjadikan segala sesuatu di akhirat itu menjadi otomatis. Kita mau apa-apa langsung otomatis. Kita pengen ini segala macamnya di dunia dulu nggak mendapatkan, semua dapat di akhirat. Kita hanya hidup di dunia ini mungkin 70, 80, 100 tahun paling, dan segitu. Untuk kehidupan kita yang abadi, yang tidak ada hitungannya sampai kapan hidup kita nanti di akhirat. Maka apakah kita lebih mementingkan dunia dengan menikmati dunia itu untuk kita sendiri, atau kita mau mempersiapkan kehidupan kita di akhirat dengan meletakkan sebagian yang kita punyai itu di jalan Allah? Nah, ini pilihannya ada pada masing-masing kita. Maka Allah mengatakan kenikmatan akhirat itu qalil, itu sedikit. Bahkan kita kejar pun nggak dapat. Nah, di situ. Illa tanfiru
yu'adzibkum adzaban alima. Jika kalian tidak berangkat perang, kalian tetap kekeh untuk memilih dunia, Allah mengatakan niscaya Allah akan menghukum kalian dengan azab yang pedih. Sebagian ulama mengatakan azab yang pedih ini biasanya nanti di akhirat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa azab yang sedih ini juga Allah akan membalik keadaan. Membalik keadaan itu biasanya seperti apa? Allah nanti akan mengalahkan kita dengan kelompok yang lain, sehingga nanti yang akan memberlakukan hukum Allah adalah generasi berikutnya. Itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak berbuat baik di situ, akan ada orang lain yang berbuat baik. Dan yang rugi siapa? Yang rugi kita, karena kita nggak berbuat baik pada saat itu. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kita tidak berbuat baik di situ, ya nggak apa-apa. Gitu. Itu kerugian kita. Coba kita berbuat baik di situ, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan azab dunia maupun akhirat. Tapi kalau kita punya kesempatan, yang kesempatan itu harusnya kita manfaatkan, tapi kita melengahkannya, Allah nanti akan mengatakan, ya udah kalau gitu saya coba dengan yang lain dia. Dikasih cobaan yang lain, cobaan yang lain, cobaan yang lain, gitu. Karena memang dia tidak perform di situ. Ketika kita tidak melaksanakan di situ, apakah di situ kemudian Allah menjadi rugi? Enggak. Kenapa enggak rugi? Karena agama Islam itu tetap menjadi agama yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kalau kita yang enggak mengisi, orang lain yang ngisi. Contoh yang paling mudah, oke lah, kita enggak mengadakan, kita enggak ikut di situ. Siapa yang ikut? Orang lain yang ikut. Kita enggak menjadi orang yang ada di situ. Siapa yang ngisi? Orang lain. Maka jangan dilihat bahwa yang mengisi itu, oh ternyata yang mengisi lebih ini dari kita, lebih rendah dari kita, lebih ini dari kita. Oh, udah bukan begitu lagi. Tapi bahwa orang yang harusnya perform di situ tidak melaksanakan di situ, maka akan ada orang lain. Nah, maka pada ayat ini disebutkan oleh Allah, kalau nggak begitu, kalau nggak ada yang pedih, wa yastabdil qauman ghairakum. Ini yang repot. Kalau kita yang hidup sebagai orang Islam tidak membela agama Islam, tidak berjihad di jalan Allah, nanti kita akan diwafatkan oleh Allah. Atau kita nanti mendapatkan serangan dari kelompok orang-orang yang tidak beriman, digantikan oleh mereka, lalu mereka nanti digantikan oleh kelompok orang-orang yang terbaik. Kita rugi. Karena kita sebagai orang yang beriman itu tidak melaksanakan apa-apa. Ini yang disebut dengan wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Dan kalau kita itu tidak berjihad, Allah enggak rugi. Ini yang berat. Kenapa? Allah bisa mengatur. Allah berkuasa untuk menunjuk bahwa ini nanti yang akan melakukan si ini. Kalau enggak itu enggak melakukan, si ini yang akan melakukan. Kalau ini yang akan melakukan. Inilah hitungan Allah di luar hitungan manusia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah untuk melakukan seperti itu punya kuasa penuh. Gak ada yang bisa menghalangi Allah. Gak ada yang bisa menghalangi Allah. Illa tansuruhu. Jika kalian tidak menolongnya, Bapak nasruhu. Allah yang akan mencari, menentukan siapa yang akan menolong agamanya Allah. Termasuk dalam kaitan konteks ini, kalau orang-orang musyrik itu tidak mau menolong Nabi Muhammad, Allah akan tentukan orang yang bisa menolong dari pengikut-pengikutnya. Apakah dengan begitu Islam akan kalah? Enggak. Cuman kalau yang menolong ini berbeda dengan ini, itu hukum alam. Kalau kita ada di situ mungkin akan lebih tenang. Tapi kalau orang lain, nah mungkin kualitasnya bisa di bawah kita. Di situ masalahnya.
Tapi bahwa agama Allah tidak bahaya dengan tidak adanya kita, iya. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnaini idh huma fil ghar. Ketika akhrajahu alladhina kafaru, orang-orang kafir itu mengeluarkan Nabi Muhammad. Akhrajahu alladhina kafaru. Sehingga dalam perjalanan hijrah itu tinggal 2 orang yang belum. Thaniya tsnaini idh huma fil ghar. Mau dibunuh Nabi Muhammad, mau dibunuh. Udah sepakat malam itu orang-orang Quraisy mau membunuh Nabi. Kata malaikat Jibril, malam ini engkau harus hijrah. Satu-satunya orang yang belum hijrah adalah Abu Bakar. Maka Nabi nyuruh Ali untuk tidur di kamarnya menggunakan selimutnya beliau. Lalu Rasul diselamatkan oleh Allah, keluar. Ketika orang-orang sudah ada di situ, Nabi keluar dari rumahnya, nggak ada yang tahu. Nah, disitulah pertolongan Allah. Jadi orang yang sudah berupaya sungguh-sungguh dengan iman dan amalnya itu di jalan Allah, dia akan ditolong oleh Allah. Allah akan membersamai dia. Nabi keluar dari situ, dari rumah itu menuju ke Abu Bakar. Abu Bakar sudah siap sebenarnya ini, karena Abu Bakar pada saat itu mengatakan ini nggak ada orang lagi. Semoga orang yang dibilang oleh Nabi Muhammad, berhijrahlah engkau dengan sahabat yang baik. Sahabat itu adalah beliau sendiri. Berangkatlah itu. Idhuma fil ghar. Disebut keduanya idhuma. Jadi Abu Bakar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad itu idhuma fil ghar. Ketika dua-duanya berada di gua Thur, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam gua Thur itu Nabi masih dikejar oleh orang-orang Quraisy. Coba. Kenapa mereka mengejar? Mereka ingin membunuh Muhammad bersama-sama. Kalau yang membunuh itu satu orang, bisa dihukum qisas. Tapi kalau yang membunuh itu bersama-sama, selama ini gak ada hukum. Maka kalau bisa Muhammad ini dibunuh bersama-sama oleh semua kabilah, oleh pemuda-pemuda yang ada di situ bersama-sama. Kalau begitu gak ada hukumnya. Ketika Nabi sudah masuk ke dalam gua, itu Abu Bakar melihat kan orang-orang di atasnya. Dalam riwayat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya di antara kita ini ada yang harus terbunuh, maka sebaiknya yang terbunuh itu saya. Cepat. Itu hebatnya Abu Bakar itu. Jadi dia menyiapkan jiwanya itu untuk Nabi. Karena kalau yang terbunuh itu saya, yang mati hanya Abu Bakar. Tapi kalau yang terbunuh itu engkau Rasul, umat bakal kehilangan petunjuk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itulah Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan engkau resah pikiran engkau. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah membersamai kita. Apa yang terjadi pada ayat ini Bapak Ibu? Ada kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah itu ada pada orang yang beriman kalau dia memang berjihad di jalan Allah. Maka tadi perlu aktif kita. Perlunya aktif itu apa? Supaya kalau ada kesulitan-kesulitan Allah membersamai kita. Kita membersamai Allah. Kita sholat itu membersamai Allah. Kita bersama-sama di sini itu membersamai Allah. Kita berupaya. Kita amal sholat itu kan membersamai Allah. Itu. Begitu ada sesuatu kebutuhan, ada hal-hal yang sulit bagi kita, baru kita minta, ya Allah, semoga Engkau membersamai kami, Engkau menolong kami, Engkau memudahkan semua urusan kami. Karena itu jangan berharap orang bisa beribadah pada waktu tua kalau dia tidak biasa ibadah pada waktu muda. Gak akan bisa.
kecuali satu dua pengecualian selalu ada. Kalau kita pengen bisa beribadah terus pada waktu tua, itu karena kita sudah membiasakannya pada waktu muda. Kalau di muda tidak dibiasakan, beratnya bukan itu. Maka orang-orang tua yang lagi ibadah di sini itu karena memang udah berupaya, ya Allah saya pokoknya akan beribadah. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Macam-macam nanti ketika sudah tua, sudah semakin lemah, sudah banyak penyakitnya, sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, sekeranjang itu alasannya. Ini sulitnya kalau tidak dibiasakan. Maka pembiasaan itu menjadi sangat penting. Demikian juga kebersamaan dengan Allah. Kalau kita sering membersamai Allah, kita langsung bilang, ya Allah, begini. Gitu. Ya Allah, semoga begini, ya Allah, semoga begini. Gitu. Kita sendiri bisa, karena kita punya kedekatan kepada Allah. Masing-masing kita punya portofolio. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Masing-masing punya. Cuma berbeda-beda. Tapi masing-masing punya kekhususan nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini innallaha ma'ana. Kenapa tadi kita maunya bersama-sama? Supaya Allah membersamai kita dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam apa-apa, menegakkan kalimat Allah. Kalau bisa kita bersama-sama, karena dalam kebersamaan itu ada keberkahan, dalam kebersamaan itu ada keindahan, dalam kebersamaan itu ada kenikmatan. Dan disitulah sakinah beserta tumakninah itu, mutmainnah itu ada. Dua-duanya ada. Ketika kita bersama-sama, kita dapat sakinah, kita dapat mutmainnah. Ada nggak mutmainnah sama sakinah di sini? Nggak ada kan yang namanya mutmainnah sama sakinah? Nah, di situ. Fa'anzalallahu sakinatahu. Perhatikan dulu. Abu Bakar itu resah. Abu Bakar resah. Takut dia, khawatir dan segala macamnya. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah menurunkan ketenangan hati kepada Abu Bakar. Nabi lebih tenang di sini. Kenapa Nabi lebih tenang? Karena Nabi sudah tahu ini adalah saat bertawakal. Usaha sudah dilakukan. Kalau sudah dalam keadaan terpepet seperti itu, sudah bertawakal. Sudah kita serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi sudah ditawakalkan kepada Allah. Karena Nabi sudah tahu persiapannya sudah sangat bagus. Ketika ternyata mereka dikejar, bahkan ketika masuk ke dalam gua itu nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ketika nggak ada yang bisa dilakukan, apa yang terjadi? Bertawakallah kepada Allah. Ya Allah, sudah saya serahkan. Baru nanti Allah menurunkan malaikatnya, datang nanti burung merpati dua, datang laba-laba menutup pintu gua itu dalam pertolongannya Allah. Malaikat menjaga di situ. Alhamdulillah sakinatahu wa ayyadahu bi junudin. Malaikat datang lam taroha, yang tidak dilihat oleh Abu Bakar, juga tidak dilihat oleh Nabi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan seruan kalimat orang-orang kafir yang mau membunuh Nabi itu sufla, menjadi dia rendah. Perhatikan ketika Allah menjadikan agama Islam, Allah tidak menggunakan kalimat ja'ala. Kenapa Allah tidak menjadikan kalimat ja'ala? Bapak Ibu, kalau kita berjuang menghadapi orang yang tidak beriman, bisa kita yang menang, bisa dia yang menang. Contoh, kalau dalam sebuah komunitas, di situ bisa mendirikan masjid, dirikan masjid. Kalau tidak, itu akan terjadi kesulitan banyak hal. Bisa jadi yang menang mereka, bisa jadi yang menang kita. Bisa jadi, karena dimungkinkan. Tetapi bahwa agama Islam itu tetap mulia,
itu tanpa kita juga tetap mulia. Karena itu tadi saya sebut, ketika kita bisa berkontribusi, berkontribusilah. Karena ada saatnya kita nggak bisa kontribusi. Kalau kita memungkinkan untuk melakukan sesuatu, ayo kita datang di majelis kita bersama-sama, yuk mengaji, datanglah. Karena ada saatnya Anda nggak bisa sama sekali, kita nggak bisa. Entah karena kita sakit, entah karena kita lagi bepergian, karena apa? Karena ada saat yang kita nggak bisa. Dan ketika kita nggak bisa itu, orang lain akan menggantikannya. Ibu nggak datang, orang lain datang. Nggak ada yang datang, cuma satu orang. Ya udah nggak ada yang datang. Kalau ada kamera, udah ngomong aja di depan kamera. Nah, gitu. Apakah itu menjadikan agama Allah menjadi rendah? Tidak sama sekali. Maka tidak digunakan kalimat ja'ala. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, langsung itu. Wa ja'ala enggak ada. Wa kalimatallahi hiyal ulya. Karena agamanya Allah itu dibela atau tidak dibela oleh manusia, dia tetap tinggi posisinya. Islam itu tetap tinggi. Walaupun orang-orang di sini tidak beramal soleh, tapi rugi kita. Kalau Islam itu sudah tinggi, kita bisa beramal soleh, beramal sedemikian rupa, kita menjadi tinggi dengan ketinggian Islam itu. Karena itu Allah tidak menggunakan kalimat ja'ala. Karena Islam itu sudah tinggi. Kalau kita ikut, kita mendapat ketinggian, kita mendapat kemuliaan, kita mendapat penghargaan, kita mendapat karunia, kita mendapat pahala, kita mendapat segalanya. Makanya tadi penting kalau bisa diusahakan. Pokoknya kalau bisa diusahakan, kecuali berhalangan. Udah, kalau berhalangan nggak bisa. Kita memang ada sebabnya. Tapi kalau bisa diupayakan. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu zat yang maha perkasa. Makanya tadi disebut, kalau kita nggak lagi perkasa, nggak bisa kita datang. Kalau kita nggak lagi sehat, nggak bisa kita. Kalau kita lagi berhalangan, nggak bisa. Yang maha perkasa itu hanya Allah. Karena itu kita minta, ya Allah semoga sehat kita ketika ini. Ya Allah semoga saya pas longgar. Ya Allah semoga saya begini, semoga saya begini, semoga begitu. Karena memang kita ingin. Hakim, Allah maha bijaksana. Karena kita berada di tempat itu, maka banyak kebijaksanaan yang kita dapat. Karena kita melakukan itu, banyak hal yang kita dapat di luar yang kita perkirakan, di luar yang kita pikirkan. Infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah kalian itu. Infiru, berangkatlah ke medan perang itu. Khifafan wa thiqalan, baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat. Coba perhatikan dulu. Jihad itu menjadi ringan bagi orang yang sudah biasa. Ke masjid itu ringan bagi yang biasa. Bagi yang tidak biasa, macam-macam itu, sekeranjang alasan di rumah itu. Berat. Waduh, lagi sinetronnya bagus, lagi TV-nya main bola lagi, macam-macam itu. Tapi kalau orang itu sudah biasa, ringan aja dia, ringan, menjadi ringan semuanya. Dan sholat berjamaah itu berbeda. Ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat sendiri. Maka di situ ada syiar. Ada syiar. Dulu pada zaman Nabi kaum perempuannya memang dilarang karena keadaan tidak aman. Kalau keadaan seperti Dewi ya aman. Ibu jangankan dari rumah ke masjid, ibu muter-muter di Dewi nggak ada yang ganggu. Kalau ada yang ganggu, bilang aja ke Pak RT, ya selesai. Itu. Maka Allah mengatakan khifaf, ada yang ringan. Kalau kita sudah diringankan oleh Allah, alhamdulillah. Kenapa kita diringankan? Karena biasa. Allah bisa,
karena biasa. Tapi kalau belum, kalau apalagi datangnya baru sekali kali, aduh, abot banget ini kaki ini kayak ada barbel 5 kilo gitu, mau melangkah aja berat. Sekon itu berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang kita miliki. Kita punya pikiran, sumbangkanlah pikiran yang baik. Tapi kita itu beramal di dalamnya. Jadi omonglah sesuatu, tapi kita berkontribusi di dalamnya. Jangan ngomong doang. Nah, itu nggak dimaui oleh orang. Di mana-mana orang nggak mau. Wah, usulannya sih baik, tapi dia nggak bisa melaksanakan. Kalau dia sendiri nggak bisa melaksanakan, bagaimana orang lain suruh melaksanakan? Jadi berjihadlah dengan pikiran, dengan tenaga kita, dengan seluruh jiwa kita. Lalu wa amwalikum, dengan harta kalian. Kenapa disebut harta? Karena yang akan menjadi saudara kandung dari jiwa adalah harta. Jadi saudara kandung badan kita, jiwa kita ini adalah harta. Maka dari setelah kita berjuang dengan jiwa kita, Allah masih menyertakan, kalian kan dikasih oleh Allah harta. Semua kita punya harta, cuma berbeda-beda. Karena itu Allah tidak menyebut berapanya dalam berinfak. Nggak penting berapanya, berinfaklah. Karena masing-masing kita punya ukuran. Oh, saya ukurannya segini. Kalau lagi saya butuh ukurannya segini. Tapi saya ranknya ini segini sama segini. Kalau lagi punya, ya saya lebihkan. Saya upayakan. Akan terasa bahwa pada suatu ketika kita mengupayakan, sebenarnya kita nggak nyampe uangnya segitu, tapi ternyata bisa. Ini jihad itu dia perlu upaya. Gitu. Jihad itu perlu upaya. Karena itu menjadi orang yang baik itu perlu upaya. Kita harus berupaya terus. Semakin tua semakin banyak ibadah. Maka pada sini wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Allah mengatakan dzalika khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Kalau nggak percaya, nanti sama-sama kita lihat. Kalau orang sudah biasa, gitu. Jadi tadi kami sebut orang yang biasa beribadah pada waktu tua itu karena dari mudanya sudah biasa. Sama bahasa olahraganya. Kalau kita pada waktu muda itu sudah membiasakan untuk beraktivitas olahraga segala macam yang mengatur semuanya, maka ketika tua kita nggak sakit-sakit. Tapi kalau kita tidak aktif, justru di situ banyak sekali penyakit. Sama dalam beribadah juga begitu. Kalau kita sudah beribadah senang, bahagia, sholat itu bahagia, ketemu kawan-kawan bahagia, ketemu ini bahagia. Nah, itu yang disebut dengan begitu banyak keberkahan di dalam ibadah. Dzalika khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian betul-betul mengetahui secara lahir, secara batin. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini terus bersemangat di dalam beribadah, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikannya akan kembali kepada kita sendiri, bukan kepada orang lain. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan wa ni'amahu wa ikafi manzidah ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'ali sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi uswatina wa fi dzurriyyatina wa barik fi amwalina rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Allahumma ta'ala wal wara wa ta'un wa yufitan wa yulma. Ayyuhumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak pas,
Semua itu dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.